first stepnya mesti ngapain sih Mbak Indah? First stepnya tuh sebenarnya harus belajar sih. Oke. Ya balik lagi mau cewek ataupun cowok ya, first stepnya itu ya pertama kan kalau mau menghasilkan uang, gitu kan. Dia harus tahu kan kemampuan dia di mana, dia senangnya apa, dan habis itu mendalami hal tersebut. Jangan berhenti belajar supaya value kita itu enggak tergerus sama zaman. Selamat datang di Bicara Uang. Ketemu lagi bersama saya Reza Al-Kadri yang udah siap pengen ngobrolin sebuah topik yang ini lumayan sensitif tapi emang kita perlu bahas. Sebelumnya kita kenalan dulu sama bintang tamu kita. Ada Mbak Indah Nur Habibah sebagai Head of Syariah Business Development and Investment Gallery di sebuah sekuritas. Kita sebut saja sekuritasnya. Boleh. Boleh? Nggak apa-apa kalau kalau Mirainya nggak keberatan. Aman ya. Di MNC Sekuritas. Oke. Di sini kita pengen ngobrolin sebuah tema cewek independen banyak tapi cowok mapan sedikit. Dari awal udah dikasih tahu nih. Ya. Tapi sebelumnya Mbak Indah apa kabar? Alhamdulillah baik. Seger nih ya. Seger. Ini lagi naik-naiknya yang ijo-ijo ya. Enggak juga sih, justru merah dari kemarin. Cuma kan kita bawa happy aja ya. Oh iya benar. Kalau bawa stres makin semrawut gitu. Mungkin kita pengen mengawali obrolan kita dengan nanya ke Mbak Indah. Bisa ada di titik sekarang, di posisi yang sekarang, itu ceritanya gimana dari awal? Ceritanya ya, sebenarnya berkarir itu dari kuliah semester akhir. Oke. Jadi awal-awalnya part time, terus kemudian lamar kerja di sekuritas, bukan iseng sih sebenarnya, butuh juga buat bayar kuliah. Benar. Semester akhir itu 2017 kalau nggak salah. Okay. Iya, di sebuah sekuritas kebetulan dia butuh edukator untuk syariah. Ya dari situ terus kemudian ternyata mendalami bidangnya, passionnya ya alhamdulillah sekarang bisa di titik sekarang sih. Okay. Yang sebenarnya pengennya sih lebih growth lagi ya. Kita pengennya. Oke. Pengennya naik terus hijau terus. Iya itu betul. Sebuah visi misi hidup ya kan. Tapi berarti dari awal emang udah passionnya di dunia sekuritas atau dunia finansial gitu ya? Atau berjalannya waktu baru akhirnya nemuin kayaknya ini passion gue deh? Berjalannya waktu sih. Okay. Sebenarnya tuh awalnya itu pengen jadi investor saham di zaman kuliah gitu ya. Karena motivasinya tuh keren aja gitu loh. Oke. Ya namanya anak muda gitu kan. Ya pengennya kok kayaknya oke nih jadi investor saham, gimana sih? Awalnya ngeliat drakor. Kan gitu. charting gitu kan. Terus kayak keren nih gitu. Terus kemudian buka akun sekuritas dulu pakai form, belum kayak sekarang kan udah banyak yang online ya. Iya, betul. Tanda tangan form terus 2 minggu, 3 bulan, sebulan lah baru jadi tuh. Approval dulu. Lama banget gitu kan. Terus setelah dijalanin ikut ternyata ada komunitasnya. Ikut komunitas, kita bikin kegiatan edukasi gratis gitu kan. Karena dulu susah banget, nggak kayak sekarang. Dulu akses untuk edukasi pasar modal tuh susah banget. Nah kita tuh fasilitasi itu di komunitas tersebut. Dijalanin lama-kelamaan kayaknya asik gitu. Baru ya dipertemukan jalannya dengan dunia keuangan. Sebenarnya nggak cuma pasar modal sih. Dulu sempat di fintech juga. Gitu. Jadi lebih ke marketingnya tapi di keuangan. Sekitar tahun berapa tuh? Tahun 2022 kalau nggak salah. Itu berarti udah ngerasain ada di dunia sekuritas dulu, terus ke fintech dulu, sekarang di sekuritas lagi. Iya, dulu kan sekuritas terus kayaknya, lebih suka marketing nih. Kalau sekuritas kan lebih banyak salesnya gitu kan. Kayaknya coba deh di marketing tapi masih keuangan juga. Pindah tuh ke fintech. Fintech, pindah 1, fintech 2 gitu kan ya. Terus goyang kan. Lumayan goyang tuh industrinya. Terus akhirnya enggak deh, pindah lagi deh ke sekuritas yang kayaknya lebih settle gitu. Berarti udah punya pengalaman yang banyak nih dari berbagai macam pekerjaan, dari berbagai macam background gitu ya. Di titik sekarang prioritasnya apa? Financial freedom, keluarga atau apa? Lebih ke cukup dan tenang. Cukup dan tenang. Kalau dulu mungkin zaman-zaman masih awal-awal 20-an kan kita terus cari ambisinya gitu kan ya. Wah, pokoknya kerja pagi, pulang jam 11 gitu kan. Terus kayak gitu terus gitu kan. Dan kalau udah
sekarang kan mau 30 ya saya. Oke. Terus mikir kayaknya udah mulai capek gitu kan. Dari badan juga udah gak kayak dulu awal-awal 20-an kan. Fisik juga gak Iya. sekuat dulu begadang gitu ya. Iya. Sekarang kan ya dikit-dikit aduh encok ya sakit pinggang gitu kan. Jadi lebih ke cukup dan tenang. Pengennya sih terus bertumbuh ya, tetap terus bertumbuh dengan belajar, tapi memang prioritasnya itu kalau memang sudah lebih ke membagi waktu sih. Kalau sudah waktunya pulang berarti ya pulang gitu kan. Kalau waktunya kerja ya dioptimalkan untuk bekerja kayak gitu. Berarti sekarang udah lebih nerapin yang namanya work life balance gitu gak? Pelan-pelan. Waktu awal-awal sih jadi kayaknya kok jadi lebih berantakan ya, karena biasanya kan kerja terus kan, terus udah mulai diterapkan work life balance itu untuk ini kerja, waktunya keluarga, itu kok jadi kayaknya kurang maksimal kerjaan gitu. Tapi memang pelan-pelan sih prioritasnya udah mulai ke arah sana gitu. Tapi dengan mencoba untuk tenang, mencoba untuk damai, di saat yang sama coba menerapin yang namanya work life balance. Tapi masih ada ambisi buat ngejar goalsnya gak? Masih dong. Apa goalsnya? Ini personal atau mungkin goals yang secara profesional? Dua-duanya kali ya pengennya. Karena kan kalau bisa tuh 1-2 pulau terlampaui, sekali dari 1-2 pulau terlampaui kan. Betul. Jadi pengennya sih berdaya dan berdampak. Jadi karena pengennya berdaya itu dalam artian tuh kita udah bisa lah mencukupi diri kita sendiri gitu kan, dari sisi ilmu, keuangan gitu kan. Terus berdampaknya itu ya dengan apa yang udah kita punya kita bermanfaat untuk orang lain. Kan kita pengennya kalau misalkan di Ikigai itu kan kalau bisa pekerjaan kita juga bermanfaat untuk orang lain kan. That's why aku pilih keuangan juga karena aku ngelihatnya masyarakat Indonesia itu masih rendah literasi keuangannya. Mau yang punya duit ataupun yang gak punya duit sama gitu kan. Dan aku tuh pengen men-sharing hal tersebut bahwa penting loh mengelola aset dengan baik. Terus ini ada loh pengelolaan aset yang legal gitu kan, yang diawasi dan mudah aksesnya. Pengen ajarkan itu ke semua orang gitu sih. Bermanfaat buat orang banyak itu. Kalau aku sih ngelihatnya sebenarnya bisa multitafsir ya. Iya. Bermanfaat buat orang yang kita kenal atau nggak kenal. Betul. Nah, kalau bermanfaat buat orang yang kita kenal, kalau anak sekarang bilangnya jadinya sandwich generation nih. Karena ya kita bekerja untuk diri kita sendiri, tapi bermanfaat untuk keluarga kita. Iya kan? Iya betul. Nah kalau Mbak Ina ngerasain itu juga gak yang namanya sandwich generation? Jujur aku juga ngerasain itu. Iya, memang sebenarnya gini, kalau ngomongin manfaat untuk itu kan bisa juga memang untuk orang yang kita kenal dan tidak kenal. Pengennya sih kan sebenarnya semuanya, tapi kan kita terbatas ya. Kalau memang baru bisa dulu awal-awal ya, kalau memang baru bisa untuk keluarga ya keluarga dulu gitu kan. Karena kan memang kita ada di titik sekarang ini kan dengan dukungan dan bantuan keluarga juga gitu kan. Doa mereka gitu kan, waktu mereka gitu kan, dan kalau kita lagi kesulitan juga mereka yang menemani gitu kan. Nah ya kenapa enggak kalau misalkan kita lagi kita lagi berlebih gitu ya untuk membantu dengan kapasitas kita masing-masing gitu. Itu kunci ya, kapasitas masing-masing. Betul, memang harus tahu dan harus berani di-share juga sih. Kadang kan walaupun kita keluarga mungkin kan kalau kita enggak komunikasikan, kita lagi keberatan nih untuk membantu ya kan, keluarga akan minta terus kan. Ya sama lah orang lain semuanya juga seperti itu gitu. Karena kita harus komunikasikan dengan baik. Kita bisanya cuma sampai sebatas ini kayak gitu. Jadi ya harus bisa juga set boundaries ya. Betul. Jangan sampai dikasih hati minta 2 miliar ya. Jangan dong. Betul, tapi dengan cara yang baik ya. Benar. Kalau dari Mbak Ina sendiri berarti so far nih, kalau aku boleh tahu dikit ya, tantangan finansialnya itu sebenarnya di apa aja sih? Tantangan finansial itu ya sebenarnya sih di sandwich generation ini ya. Maksudnya aku masih belum menikah, alhamdulillah, berencana gitu kan. Terus sekarang itu sedang mengkuliahkan 2 orang adik gitu kan. Jadi memang untuk bagi-bagi keuangannya gitu ya, cukup wah ini harus detail, harus teliti gitu kan, dan harus straight gitu kan. Jadi hal-hal yang nggak butuh ya kalau bisa nanti dulu deh gitu. Nah itu juga skill komunikasi dengan baik juga harus diterapkan kan. Kadang kan mungkin adik butuh sesuatu hal yang sebenarnya nggak perlu amat gitu kan, bisa nanti gitu. Nah itu harus kita infokan, jangan dulu gitu kan, budget gue nggak bisa nih, kalau mau lu usah sendiri gitu. Dan
so far sih alhamdulillah mereka mengerti sih. Oke. Tapi Mbak Ina sendiri berarti ada hal-hal yang harus dikencangkan ikat pinggangnya gitu kayak, jangan ganti handphone dulu deh. Gitu. Atau apa gimana? Alhamdulillah sih nggak ada yang sampai sekenceng itu ya. Ya makanya itu dia, kalau misalkan kita niatnya memang membantu dengan ikhlas sih, jalan mah ada terus ya. Aku percaya itu dan alhamdulillah nggak ada yang terlalu dikencangkan banget. So far kalau misalkan aku lagi butuh ganti handphone, aku ganti gitu kan. Cuek aja gitu. Iya, kalau aku butuh laptop ya aku ganti gitu kan. Ya itu balik lagi kan, karena memang butuh. Betul. Kalau nggak butuh ya aku nggak beli gitu. Jadi prinsipnya atas dasar butuh atau enggak. Betul. Bukan karena kepengen. Betul. Kalau misalnya kepengen pengen beli tas 15 juta gitu kan. Kan di filter kan kayaknya 15 juta ada deh sebenarnya cuma 1 juta untuk tas yang formal dan bagus gitu kan. Ya udah beli yang 1 juta aja gitu. Oh, jadi pinter-pinter memilih. Betul. Untuk tetap bisa save budget tapi kesenangan kita juga nggak dikekang gitu ya. Betul. Kadang pun kayak kalau misalkan buat sehari-hari, kalau nggak buat acara-acara formal, ya ngapain tas mahal-mahal gitu kan. Ya 200-300 ribu mah cukup lah gitu kan. Tontar kan kenapa nas kotor gitu kan. Dari obrolan yang beberapa menit ini aku mungkin bisa simpulin kalau misalnya Mbak Ina ini termasuk ciri-ciri wanita independen. Waduh. Jadi bisa untuk mengatur keuangan dengan baik, bisa berkomunikasi dengan baik, enak gitu diajak ngobrol. Tapi kalau misalnya kata-kata itu keluar ya, wanita independen. Ini orang-orang banyak yang nganggap ini adalah stigma yang menakutkan. Karena kalau udah wanita independen, ntar gimana caranya diatur sama calon suami gitu contohnya. Kalau Mbak Ina ngelihat kata-kata itu gimana nih? Menakutkan yang katanya sering disamakan dengan wanita independen. Mungkin stigma orang terkait wanita independen itu kan susah diatur, susah diajak ngobrol. Mereka punya keinginan yang kuat terhadap pencapaian mereka gitu kan. Padahal sebenarnya ya ini yang aku rasakan dan hasil obrolan dengan teman-teman sendiri. Yang kita kategorikan dulu ya, wanita independen itu adalah dia yang memang bisa mencukupi dirinya sendiri, bahkan berbagi untuk orang lain dan bisa mengatur hidupnya sendiri gitu kan. Justru itu lebih gampang. Kenapa? Karena dia tuh udah tahu maunya dia dan udah bisa mengkomunikasikan maunya itu dengan baik. Asal pihak laki-lakinya juga mau berkomunikasi dengan baik, gitu loh. Dengar laki-laki. Kan kadang kan kadang kan yang ada di masyarakat itu kan laki-laki itu sebagai pemimpin. Harus bisa mengatur gitu kan. Padahal sebenarnya kan kehidupan berdua itu kan ya hasil diskusi dengan baik gitu kan. Bukan mengatur tapi berdiskusi dan mengarahkan gitu kan. Itu sih ya. Sebenarnya kita independen itu juga capek loh sendirian. Oh iya. Iya. Butuh, aduh teman. Pengennya itu tuntun aku dong gitu kan. Itu kuncinya capek tuh ya. Mikir sendirian gitu kan. Cuman kan kadang orang atau laki-laki gitu kan ya pengennya itu ya udah ini pokoknya maunya gue ikutin gitu kan. Udah pokoknya bagus gitu. Padahal kan sebenarnya bisa dikomunikasikan dengan baik. Kalau ini tuh sebenarnya baik. Menurut kamu gimana? Ntar juga dia akan bilang kok kayaknya baiknya begini. Nanti kan ketemu jalan tengahnya. Iya, justru enak ya untuk ngobrol-ngobrol kayak gitu ya. Terus mereka kan punya punya penghasilan sendiri. Ibarat tuh kayak nggak nuntut kan ya. Harus beliin ini beliin itu gitu kan. Oh ya udah kalau mampu silahkan beliin. Kalau enggak ya gue bisa beli sendiri gitu. Tapi aku mau nanya pertanyaan yang mungkin agak sensitif. Aku minta maaf dulu sebelumnya. Tapi sebagai seorang wanita independen nih, kayak percintaannya bagaimana? Soalnya kan cowok-cowok mungkin nganggap ini terlalu tinggi lagi, susah digapai, terlalu sukses. Sementara kayak aku cowok nih ya, kayaknya aku nggak bisa nyamain levelnya deh. Kalau denger hal-hal seperti itu gimana Mbak Ina? Sebenarnya ya baik itu di aku ataupun di teman-teman aku sendiri gitu ya. Hal itu ya udah dilewatin aja. Mungkin awal-awal kepikiran sih Mas. Awal-awal kepikiran kan, aduh susah nih nyari pasangan gitu kan yang emang benar-benar ada tuh pikiran mau seperti itu. Ada sempat gitu. Cuman sebenarnya tuh ya udah kalau yang kayak gitu kan berarti mereka yang insecure. Nah, yang insecure itu ya nggak bisa berdampingan sama kita yang independen. Gitu. Baik itu yang laki-laki atau yang perempuan ya gitu kan. Karena akan jadi susah komunikasinya nanti.
gitu kan. Kalau yang si insecure itu kan komunikasinya akan kayak lebih banyak mendem. Nanti kalau misalkan dia gue utarain perasaan ini atau utarain pendapat ini, dia akan terima nggak ya? Jadi akan lebih susah komunikasinya. Iya benar. Gitu. Itu rata-rata kayak gitu cowok-cowok Pisces sih Mbak. Nggak tahu deh. Aku soalnya. Soalnya aku Gemini ya, jadi kayak lebih tidak percaya zodiak deh gitu. Aku ngobrolin soal ini, aku tuh pernah nonton film ya namanya Think Like a Man kalau nggak salah. Jadi perspektif soal cewek yang berpikirnya ya harus seperti cowok supaya bisa ngedapetin apa yang cowok mau gitu. Intinya gitu, tapi film komedi ya. Iya. Oke. Terus di sini ada satu momen di mana ada satu karakter, dia seorang bos cewek dan dia tuh selalu punya ambisi, pokoknya gue kalau misalnya cari pasangan harus yang lebih tinggi dari gue. Kalau gue bos, let's say gue COO, calon suami gue harus CEO atau pemegang saham atau apa gitu. Nah kalau misalnya dari Mbak Indah sendiri gitu ya, apakah harus levelnya sama atau di bawah tuh nggak apa-apa atau harus lebih tinggi? Menurut aku itu bukan hal yang prioritas untuk dilihat. Oke. Karena kita itu kalau misalkan ini kalau ngomongin pasangan ya, kita kan kalau mau cari pasangan itu yang bisa saling menghormati ya. Ini dalam sudut pandang aku gitu kan. Karena once dia pun lebih tinggi dari aku gitu kan ya, baik itu pendapatan ataupun jabatannya, tapi tidak bisa menghormati aku sebagai pasangan, ya ngapain? Ya lo kalau mau hidup bareng gitu kan, seumur hidup gitu kan, ya itu kan kuncinya sebenarnya respect kan. Respect each other. Kalau misalkan dari dianya tidak bisa respect ke kita, ya ngapain gitu kan. Jadi sebenarnya itu yang harus, kayak kalau dari sisi aku sendiri ya, yang harus dilihat itu adalah apakah aku sebagai perempuan bisa menghormati dia sebagai laki-laki dan dia sebaliknya gitu. Ada nggak sifat-sifat dia nih sebagai laki-laki tuh yang bisa aku jadikan panutan dan respect ke dia. Kalau ngomongin jabatan, uang itu mah gampang ini ya, maksudnya gampang dibolak-balikan. Misal dia sakit gitu kan, lumpuh seumur hidup kan kita gak ada yang tahu gitu kan. Apakah kita mau tuh bareng-bareng terus? Iya gak sih? Itu pun sebaliknya, kita sehat nih sekarang. Ntar kemudian di masa depan gitu sakit, gak bisa ngapa-ngapain, dia mau gak ngurusin gitu sih. Jadi bukan lebih ke soal finansialnya, tapi lebih ke respectnya. Iya betul kan. Komunikasi satu sama lainnya gitu. Betul. Tapi cowok yang financially stable penting apa enggak? Iya penting dong. Karena kan kalau dia stable secara finansial kan dia bertanggung jawab atas dirinya sendiri dulu. Gitu kan. Di tahap itu baru nanti dia bertanggung jawab atas keluarga. Si perempuan juga sama dong. Kan cowok-cowok yang financial stable juga nggak mau lah dapet cewek-cewek yang cuman bisa manja dan minta doang tapi nggak mau ngapa-ngapain, ya nggak? Iya juga sih. Iya kan? Iya juga sih. Jadi ya sebenarnya nanti akan dipertemukan dengan yang sama gitu ya. Betul. Cuma sabar. Nggak tahu cuma kapan. Sabar dan ini juga sih ya itu respect gitu kan. Misalnya kayak si kan tadi ada film Things Like a Man gitu kan. Sebenarnya juga cowok juga harus berpikir sebagai perempuan gitu kan. Jadi kita itu harus mau saling memahami aja sih. Oke. Ini gue kayak ngomong kayak udah nikah aja kan, belum nikah nih. Tapi gak apa-apa, ini mungkin yang dibutuhkan sama orang-orang di luar sana gitu. Iya. Ngomongin juga soal financially stable gitu ya. Sebenarnya dari cowok sama cewek tuh ada perbedaan gak sih tentang kemandirian secara finansial? Tentunya ada ya. Gini, kalau misalkan aku tuh pernah lihat konten gitu kan, ya mengkritik statement judul kita inilah gitu kan, wanita independen banyak, laki-laki independen sedikit gitu. Terus abis itu ada tuh si cowok yang mengcounter, dia bilang cewek kalau bisa ngehasilin 5 juta dibilang mandiri, cowok kalau baru bisa menghasilkan 5 juta sebulan dibilang belum stabil, dibilang belum independen gitu kan, bebannya lebih berat kan. Nah ada pun sebenarnya kalau sudut pandang cewek juga sama. Kalau misalkan suami ngurus anak dibilang suami yang hebat, sedangkan istri ngurus anak, ngurus rumah, ngurus mertua gitu kan ya, dibilang ya udah itu kan tugasnya istri, padahal kan capek. Iya kan, capek juga ya kan. Jadi sebenarnya kan harusnya tuh kita lebih wise lah dalam menanggapi sebuah sudut pandang. Karena kan sebenarnya tadi aku bilang cowok itu kan mungkin dia ada ekspektasi untuk membiayai keluarganya, maka dia dituntut untuk bisa berpenghasilan lebih tinggi gitu kan.
Dan itu sebenarnya juga capek gitu kan. Iya sih. Si cewek juga dituntut untuk menjadi ibu yang baik, istri yang baik, dan itu juga sama capek. Jadi dua-duanya sama-sama capek. Jadi kayak ujung-ujungnya dikotak-kotakan dalam sebuah role gitu ya. Betul. Padahal kan sebenarnya kalau mau saling bekerja sama kan itu lebih baik kan. Iya benar. Tapi in terms of pria sama wanita nih ya, yang lebih cepat untuk dapetin financial stability kalau menurut Mbak siapa? Sebenarnya tergantung orang sih Mas. Enggak tergantung gender ya? Enggak sih. Karena kalau misalkan mungkin kalau kesempatan bekerja mungkin gitu ya. Gimana tuh maksudnya? Ada di beberapa perusahaan, tapi ini bukan perusahaan yang pernah aku kerja alhamdulillah gitu. Cuman aku sempat denger lah dari beberapa teman-teman gitu, ada juga yang maksudnya kalau untuk dapat promosi itu lebih gampang cowok daripada cewek. Pun kalau misalkan cari pekerjaan kan pasti cewek itu akan ditanya, udah menikah atau belum? Punya rencana menikah berapa lama gitu. Karena kan nanti perusahaan itu akan melihat setelah menikah biasanya mengandung. Mengandung ada cuti melahirkan 3 bulan gitu kan. Bahkan sekarang ada ya kalau nggak salah undang-undangnya diperpanjang lagi kan. 6 bulan ya kalau nggak salah ya. Nah itu kan jadi pertimbangan perusahaan juga. Nah itu jadi lebih sulit biasanya untuk wanita mendapatkan pekerjaan ataupun mendapatkan jabatan yang lebih tinggi gitu. Tapi kalau diadu teliti-telitiannya mah lebih teliti siapa? Lebih teliti cewek sih. Jujur ya. Jujur. Tapi sebenarnya aku juga cewek nggak ini juga sih, nggak terlalu teliti juga. Cuman memang aku biasanya kerja sama beberapa teman gitu ya, lebih banyak perempuan itu lebih teliti daripada laki-laki. Tapi nggak juga ya. Jadi berarti balik lagi sebenarnya ke orangnya. Betul. Cuma kalau dari disclaimer dari pengalamannya Mbak Indah sendiri, ya kalau mau teliti mah telitian cewek gitu ya. Orang cewek aja inget kamu waktu itu WhatsApp aku di jam segini. Gitu ya, teliti gimana angka-angka kamu ya. Iya benar itu benar. Kemarin kamu ngomong pengen ini deh, pengen ngajak aku sini deh gitu kan. Kok nggak inget sih gitu. Aduh aku lupa, aku WhatsAppnya ke orang lain, hancur hubungan kamu. Udah jangan gitu dong, kan. Jangan dong. Oh berarti aku bukan prioritas gitu. Tapi hal-hal kayak gini ya, ngomongin soal cewek yang independen gitu ya, itu kan kadang-kadang bikin cowok tertekan ya. Kayak, kalau gitu gue harus lebih sukses lagi dong. Kalau kita balik ke omongan yang di awal, harusnya posisi cowok gimana kalau menghadapi cewek independen? Harusnya lebih mau berdiskusi sebenarnya. Ya tadi aku bilang kita yang independen itu udah capek sendirian. Itu kuncinya. Capek mikir sendirian gitu kan. Selama ini kan kita ngurus semuanya sendirian gitu kan. Nah, ketika ada orang yang mau mendengarkan dan mau berbicara dan berdiskusi, kita tuh senang banget gitu kan sebenarnya gitu. Nah, kuncinya itu bukan dipikirin dulu aduh gimana nih nanti kedepannya gitu kan. Tapi didiskusikan kedepannya mau gimana nih kita ngejalanin hubungan. Kamu punya ekspektasi gimana kan biasanya mungkin ekspektasi orang terhadap hidup yang layak juga berbeda-beda kan, baik itu yang laki-laki ataupun yang perempuan. Kalau misalkan ternyata menurut si perempuan, menurutku hidup yang layak itu ketika punya mobil walaupun nggak mewah-mewah banget. Itu kan harus didiskusikan gitu kan. Apakah nanti beli mobilnya siapa yang beli gitu kan? Apakah mau nabung bareng, mau nabung berapa-berapa kan kayak gitu kan sebenarnya didiskusikan bisa. Kalau diomongin baik-baik, betul, enak. Diomongin loh kan kadang nggak mau diomongin karena tadi laki-laki itu dituntut oleh masyarakat untuk bisa menghandle semuanya dari sisi keuangan, gitu kan. Jadi secara egonya jadi lebih tinggi untuk mengobrolkan hal tersebut. Itu sih. Gitu. Padahal sebenarnya si perempuannya udah biasa aja gitu kan. Ya balik lagi ujung-ujungnya tergantung ini ya, tergantung ego kita sendiri, tergantung pride kita. Betul. Dan gimana caranya kita bisa berkomunikasi sama pasangan gitu ya. Untuk menghadapi ya tema kita kali ini cowok lawan cewek mapan. Kayak versus gitu ya, padahal kalau misalkan bisa collab. Bisa collab kenapa enggak gitu ya. Betul. Tapi soal tanggapan tadi tuh, konten cowok mapan makin sedikit, cewek mapan kayaknya banyak dilihat di mana-mana. Setuju nggak soal itu? Enggak. Kenapa? Enggak. Karena sebenarnya gini, yang tadi aku bilang gitu kan, ekspektasi masyarakat terhadap laki-laki itu lebih besar untuk dari sisi pendapatan kan. Misalnya kategori cowok mapan itu ya gajinya misal udah harus di atas 10 juta gitu kan. Ya itu mindset orang gitu ya. Iya, kebanyakan orang kan kayak gitu. Maksudnya dalam artian kan kalau
kalau kita lihat hitung-hitung dengan biaya hidup di Jakarta gaji 10 juta gitu kan ya, paling nggak dia udah bisa beli iPhone terbaru, punya kendaraan yang bagus gitu kan, ya itu udah dikatakan mapan minimal. Mapan minimal malah gitu kan. Karena kan kadang si cowok itu suka harus ngasih juga ke orang tua atau ke adik gitu kan, walaupun dia belum menikah. Sedangkan kan kalau perempuan-perempuan atau cewek-cewek itu jarang gitu ya, maksudnya lebih banyak mungkin dia ngasih tapi ngasihnya juga nggak banyak karena nggak di-expect untuk ngasih gitu. Kalau misalnya cowok kan walaupun ayahnya masih punya pendapatan, biasanya adiknya masih minta gitu kan, kadang gitu kan. Nah kalau misalkan cewek gitu kan, kita kan kadang tuh maksudnya jarang gitu loh, yang misalkan ayahnya masih punya pendapatan bahkan biasanya ditambahin, masih dikasih uang gitu kan, nggak harus ngasih ke orang tua gitu. Nah itu makanya cewek punya 5 juta aja per bulan itu bisa buat skincare, bisa buat beli ini beli itu gitu. Jadi kalau menurut aku sih sebenarnya enggak ya, tergantung kategori mapan menurut kitanya aja sih. Iya sih ya. Apalagi kalau misalnya ngeliat ini konten-konten kayak, menurut lo cowok mapan di Jakarta tuh gajinya harus berapa? Aku kan suka ngeliat kayak gitu tuh ya di TikTok gitu ya, ke trigger gitu kan ya. Tuh kalau menyikapi kayak gitu jawabnya gimana Mbak? Gimana ya, masalahnya gini loh, orang kalau ngomongin standar dia, menurut gue sih harus 50 juta. Tapi itu orang punya pendapatan, baik itu laki-laki atau perempuan, punya pendapatan segitu per bulan, itu tuh di Indonesia gak banyak gitu kan. Rata-rata pendapatan orang Indonesia berapa sih di Jakarta gitu ya? UMR lebih tipis lah gitu paling. Itu pun habis buat biaya hidup gitu ya. Maksudnya kadang orang suka mengentengkan gitu. Bahwa cari uang segitu tuh gampang, padahal kan enggak gitu. Nah makanya kalau misalkan nanyanya ke cewek-cewek independen itu biasanya, atau cewek-cewek yang udah kerja sendiri dan menghasilkan uang sendiri gitu kan, buat kebutuhan hidup dia sendiri, itu dia tahu gitu. Nyari uang segitu tuh gak gampang gitu. Makanya lebih enak untuk diajak diskusi. Nggak cuma minta gitu. Jadi hal-hal kayak gitu tuh bikin aku tertekan, kayak aku ngelihat video gitu ya. Kalau mau macarin lo, orang ini cowoknya gajinya harus berapa? So ada yang bilang, ya minimal 100 juta. Aku tidak pernah dapat uang kayak gitu. Hal-hal itu kan bikin kita sebagai cowok juga jadi tertekan ya. Iya. Nah ngomongin soal tertekan juga nih Mbak. Sebenarnya untuk cowok sama cewek ya, kalau menurut pendapat Mbak Indah sendiri, untuk mengalami tekanan dalam finansial tuh sama atau berbeda sih cara menyikapinya? Sebenarnya berbeda yang tadi aku bilang, karena kan tadi cowok punya ditekankan ya oleh masyarakat ya ekspektasinya gitu kan ya. Tadi balik lagi untuk membiayai hidup dirinya dan keluarganya gitu. Sedangkan cewek enggak gitu. Jadi biasanya lebih tertekan cowok. Udah gitu kan cowok kalau pengen ngelamar anak orang gitu kan ya, bawa uang berapa gitu kan, mau nikahnya di gedung apa nih butuh uang berapa, itu kan lebih burn out gitu dia tuh dibandingkan cewek yang kayak yaudah sini lu punya uang berapa sih gue yang atur. Tapi kan belum tentu juga cukup dengan kemauannya si cewek gitu. Ini mungkin jadi motivasi juga di luar sana gitu ya, karena cowok-cowok yang nonton dan mungkin belum menikah gitu ya. Jadi ada motivasi, oke, kalau gitu gue harus mengejar ketertinggalan gue. Iya, tapi dengan kapasitasnya. Dengan kapasitasnya masing-masing. Nih mungkin Mbak Indah bisa kasih tips ke cowok-cowok, apa yang harus mereka lakukan untuk mengejar ketertinggalan dari cewek-cewek independen di luar sana? Gimana ya, menurutku hidup itu bukan lomba sebenarnya. Itu satu dulu. Kita itu harus bisa walaupun kita punya ambisi tuh harus bisa menakar lah gitu kan. Jangan sampai terlalu ambisius sampai akhirnya kita lupa untuk mengembangkan diri ke hal yang lain dari sisi emosional khususnya gitu kan. Makanya harus dilihat dulu kapasitas kita gitu kan. Dan ya tadi tipsnya itu mengenali diri dulu gitu kan. Mengenali diri karena aku pun masih sama gitu kan. Kita semua manusia ya, cewek ataupun cowok gitu ya, harus bisa mengenali diri terlebih dahulu supaya bisa tumbuhnya tuh lebih cepat lagi gitu kan, supaya bisa tahu gue kuatnya di mana, gue senangnya di mana. Karena kan ketika kita melakukan hal yang kita senangi gitu ya, itu kita kayak main, bukan kayak kerja kan. Jadi nggak lebih jadi misalnya lebih happy ngejalaninnya. Once lo lebih happy kan outputnya lebih enak gitu. Lebih bagus gitu. Kayak gitu sih. Ya sama aja kayak di sekuritas aja kan dicek dulu kan. Lo tipenya yang mana, yang high risk? Iya, kan? Betul. Di
ditanya dulu kan risk profile-nya, tujuannya gitu kan. Jadi kita juga harus tahu tujuan hidup kita juga apa gitu. Dan sebenarnya menurutku ya nggak apa-apa juga kalau lu punya standar, oh gue pacar gue harus yang 100 juta per bulan gitu. Nggak masalah. Nggak masalah, maksudnya orang punya standar hidup masing-masing. Preferensi masing-masing. Tinggal kalau misalkan si cowoknya, tapi kan gue nggak mau kayak, maksudnya yang kayak gitu kok cewek kayaknya nggak pantas banget gitu. Ya udah nggak usah lu pacarin dia gitu, cari yang lain masih banyak. I see. Dan maksudnya kayak si cewek juga ketemu cowok gitu, misal di dating app gitu, terus gajinya sekian, kayaknya nggak sesuai standar gue deh. Ya udah nggak apa-apa, nggak usah diumbar-umbar dan nggak usah, ya udah keep in yourself aja gitu. Sebenarnya nggak masalah, tinggal dapat apa enggaknya gitu. Itu dia. Ya move on aja, cari yang lain gitu. Betul. Ibaratnya ya udah berarti dia bukan orang yang tepat gitu. Aku ngeliat caranya Mbak Indah untuk menghadapinya tuh santai banget ya, kayak nggak damainya sesuai tadi yang dibilang di awal ya. Kayak sebelum itu tetap ada overthinkingnya sih. Ini kita ngadepin cowok-cowok tadi udah gitu ya. Aku pengen kita tuh ganti posisi nih sekarang. Cewek-cewek nih banyak yang ngelihat Mbak Indah sekarang nih. Apalagi dari obrolan kita, ngomong-ngomong terus langsung mikir kayak, enak ya jadi cewek independen, pengen deh jadi cewek independen juga. First stepnya mesti ngapain sih Mbak Indah? First stepnya tuh sebenarnya harus belajar sih. Ya balik lagi mau cewek ataupun cowok ya, first stepnya itu ya pertama kan kalau mau menghasilkan uang gitu kan. Dia harus tahu kan kemampuan dia di mana, dia senangnya apa, dan habis itu mendalami hal tersebut. Jangan berhenti belajar supaya value kita itu enggak tergerus sama zaman. Karena kalau misalnya ngomongin inflasi kan value uang itu tergerus sama harga barang gitu ya, sama inflasi gitu kan. Nah, value manusia itu tergerus sama zaman gitu kan. Orang-orang yang misalnya kita sekarang kan ada zaman-zamannya AI atau dulu deh sebelum ada komputer gitu kan. Itu kan manusia diharuskan beradaptasi dengan penggunaan komputer. Orang-orang yang tidak mengerti komputer itu akhirnya tergerus gitu kan. Tergerus zaman. Sekarang zamannya AI gitu kan. Ketika kita tidak bisa mempergunakan itu dengan baik ya nanti lama-lama kan kita juga akan tergerus gitu. Jadi itu dia sih, harus mau beradaptasi terus-menerus. Adaptasi, asah skillnya terus-menerus gitu ya. Terus ngomongin soal kemapanan secara finansial itu kan pasti harus diimbangi dengan knowledge ya. Iya betul. Iya kan? Betul. Kalau dari Mbak Indah sendiri gimana cara memperkaya knowledge soal finansial? Baca buku kah? Apa ada mentornya kah? Atau gimana? Sebenarnya kalau baca buku itu mungkin pas kemarin awal-awal masih kuliah sih. Intinya kalau aku mempelajari ya dari step by step belajar aku gitu ya. Memang sebenarnya cocoknya itu kalau untuk teoritikal itu pas teman-teman sekolah. Karena itu memang kita teori banget kan. Baca buku yang banyak awal-awal 20-an tuh kayak gitu kan. Sekarang kalau udah yang sekarang gitu justru cara belajarnya harus di-switch, harus diubah. Kayak gimana tuh? Baca buku tetap, cuman rasionya diturunin. Sekarang lebih banyak kita kolaborasi sama orang, ngobrol sama orang, gali terus pengalaman orang. Karena kan di umur-umur kayak sekarang ini itu kita lebih banyak koneksi, lebih banyak ketemu orang gitu. Nah itu jadi belajarnya itu bisa by practice gitu kan. Kalau di umur-umur 20 awal kuliah gitu kan, kita kan belum kenal orang banyak gitu kan. Teoritis berarti masih awal-awal ya. Masih ketemu teman kuliah lagi, teman organisasi lagi. Nah, itu lagi ya. Betul, makanya teman-teman atau cewek-cewek ataupun cowok-cowok yang baru di kuliah gitu, yang baru kuliah gitu ya. Itu sebenarnya saatnya untuk mengembangkan skill yang dari sisi teorinya sama melihat atau mencari koneksi-koneksi lain supaya nanti di awal 30-an itu udah tinggal kita tinggal ya praktikalnya aja sambil diskusi sama orang banyak gitu. Ya berarti pengalaman tuh juga penting ya Mbak ya. Jadi jangan sekedar cuma baca aja tapi kayak nggak ada pengalamannya. Betul. Pengalaman organisasi juga penting. Jadi jangan cuma fokus baca buku, pulang, baca buku, pulang, tapi ya harus organisasi juga, ketemu orang. Nanti kan ketemu orang, si A punya teman A, si B punya teman B gitu kan. Nanti pas udah kerja, oh ternyata yang ini kerja di sana, yang ini kerja di sana gitu kan. Itu jadi memperkaya knowledge kita lagi gitu. Buat cewek-cewek di luar sana yang pengen independen tapi takut memulai, apa nih tipsnya? Atau mungkin sekedar motivasi dikit? Mulai aja dulu. Kayak e-commerce ya. Ya habis gimana ya? Gini, sebuah keinginan kalau tidak dibarengi dengan action ya itu cuma mimpi doang kan. Ya kalau pengen beneran
terwujud ya harus bangun dari mimpi gitu. Kita punya tujuan boleh, mimpi yang tinggi juga harus kan, wajib gitu kan. Ya untuk menggapai ya lu jalan gitu kan. Walaupun cuman jalan pakai sendal jepit ya nggak apa-apa, jalan aja dulu, nanti di tengah jalan bisa beli sepatu, di tengah jalan bisa beli motor gitu. Dari pengalamannya step by step gitu ya. Iya, pelan-pelan aja gitu. Nggak harus kayaknya si A udah lebih bagus daripada gue gitu. Pengennya lari gitu kan. Ya kalau lari nanti pas jatuh sakit terus habis itu lama untuk memulihkannya gitu kan. Jadi malah sama aja gitu kan. Ya udah sih, yang penting konsisten gitu kan. Jalan aja pelan-pelan gitu. Untuk cowok-cowok yang masih minder sama cewek-cewek independen, sarannya apa? Atau mungkin pesannya untuk mereka? Ayo, ini momen yang tepat untuk motivasi mereka. Sebenarnya sarannya adalah untuk cari tahu dulu kenapa minder gitu kan. Baru di situ misal, aduh gue minder banget nih karena misal gaji gue jauh banget gitu kan. Misal dia naksir sama cewek, dia gajinya 10 juta contoh ya kan. Dia baru gaji, aduh kayaknya UMR juga belum dapat gitu kan. Berarti kan harus ditingkatkan nih, misal paling nggak jauh-jauh banget deh gitu kan. Nah itu berarti harus diasah lagi skillnya gitu kan. Kalau misal masih minder ya, diasah lagi skillnya, dicari opportunity yang baru supaya bisa dapat kesempatan yang lebih baik gitu kan. Once nanti ngerasa dia, kayaknya udah oke nih, gue boleh deh gitu kan. Karena percayalah gitu kan, cewek-cewek independen di sana itu yang penting si cowoknya itu mau berkomunikasi gitu kan ya, mau diajak ngobrol, mencari solusi bersama-sama gitu kan ya, bukan yang keras ngatur dan apa ya. Ya pokoknya lo harus ikut gue gitu kan ya, kayak gitu sih gitu. Jadi intinya adalah ya ini bukan kompetisi tapi sebuah kolaborasi. Betul. Itu dia. Terakhir nih, satu pengalaman berharga dari Mbak Indah sendiri yang akhirnya pelajarannya dipegang sampai sekarang jadi salah satu acuan gitu. Pengalaman berharga sebenarnya lebih ke misalnya aku punya pikiran kayak sekarang gitu, lebih wise gitu. Dulu tuh pernah di kantor sebelumnya itu kena layoff lah gitu kan. Sempet beberapa bulan itu gak ada pendapatan gitu kan. Ya walaupun ada tabungan lah gitu kan. Cuman kan kegerus tuh. Dana darurat kegerus nih. Abis tuh gitu kan. Terus mulai bisnis kecil-kecilan gitu. Cuman kan ya gajinya juga gak seberapa gitu. Maksudnya pendapatnya gak seberapa. Terus ya itu ngebuat aku jadi punya pola pikir yang sekarang gitu ya. Jadi kayak ya udah sih bukan kompetisi gitu. Ya udah sih pelan-pelan aja gitu kan. Terus misalkan dulu tuh punya ya sama kayak tadi Masnya bilang ada cewek yang pengennya punya pasangan lebih atas, lebih tinggi daripada daripada dia gitu. Sempat punya pemikiran seperti itu? Sempat gitu kan. Dengan ego kita yang kayak aduh gue udah punya gaji segini gitu kan bisa. Tapi habis itu aku tersadar bahwa yang hal-hal yang sifatnya material itu gampang banget tergantikan. Gitu kan. Entah kita di layoff, entah kita sakit, entah hal-hal lain lah yang mungkin bisa terjadi gitu kan. Tapi sifat dan karakter itu nggak gampang gitu untuk diubah dan tergantikan tuh susah gitu. Karena kan lo sebagai manusia itu dibuat menjadi karakter lo yang sekarang itu kan dari kecil. Terbentuk dengan karakter yang sekarang kan dari kecil, dari ketemu dengan orang yang lain seperti apa gitu. Itu yang susah banget gitu. Ya sifat tuh gak bisa tergantikan, attitude gak bisa tergantikan. Betul. Dan itu adalah salah satu hal yang paling penting ya. Betul. Yang kayaknya gak bisa digantiin AI ya. Ya gak bisa. AI kalau ditanya dia akan bilang saya robot yang tidak bisa gitu kan. Pernah tuh aku coba kayak gitu. Cuma ngetes aja. Oke, Mbak Indah, makasih banyak nih udah ngobrol-ngobrol dan jadi tamu kita untuk kali ini Bicara Uang. Mudah-mudahan ini jadi motivasi buat penonton kita di luar sana, sahabat Mirai Aset, untuk gak cuma ada di kotak-kotaknya mereka masing-masing dan semangat untuk ngejar goalsnya juga ya. Iya, oke, sama-sama. Siap, terima kasih. Juga ada diundang. Dadah dulu Mbak Indah, silakan di sini. Bye-bye. Oke deh kalau gitu, itu dia obrolan kita bersama dengan Mbak Indah, ngobrolin seputar cowok dan cewek yang dalam stigma cewek independen dan cowok yang minder. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya dari Bicara Uang bersama Reza Al Kadri. Terima kasih banyak, dadah.